Pagi itu, kami tidak berangkat ke kampus. Kami sepakat untuk membersihkan kontrakan, mulai dari kamar, ruang tamu, hingga ruang tengah. Tak lupa, dapur, kamar mandi, dan juga musola yang terletak di lantai atas kontrakan. Hampir sejam kami gunakan untuk membersihkan, mengepel, menata kembali buku-buku yang terserak, dan melipat pakaian yang telah dicuci beberapa hari sebelumnya. Begitulah sedikit kegiatan kami di hari libur kampus, mengisi kepadatan sekaligus kekosongan yang dialami mahasiswa pasca semester 3. Jadwal tatap muka hanya terjadi 2 kali dalam sepekan. Selebihnya hanya menatap ruang kontrakan, menatap layar laptop. Selebihnya kami gunakan untuk melangkah ke perpustakaan mencari referensi penelitian, berselancar ke dalam dunia kata, atau mungkin juga diselingi dengan terjun ke lapangan untuk penelitian. Salah satu dari teman menyiapkan sarapan pagi standar anak kontrakan, tumis ikan teri bercampur kacang panjang. Aromanya menggambarkan kelezatan, menusuk-nusuk hidung, walaupun kadang rasanya seperti nano-nano ketika sampai di lidah. Hari ini Jumat, seperti biasanya. Salah satu aktivitas yang kami sepakati dari awal adalah berdua berkomitmen dan konsisten untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang berbeda-beda setiap pekannya. Mungkin nampak sepele dan tak berguna sekalipun, hanya sekedar ingin merasakan ibadah di tempat yang baru dan menelusuri jalanan dan gang yang jarang kami lalui, memaksimalkan keberadaan kami yang begitu singkat di kota Malang. Entah kenapa, Jumat kali ini kami memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke Masjid Darus Sholihin, terletak di antara jalan Trans Kota Batu. Jaraknya pun tak jauh dari kontrakan, hanya berjarak sekitar 10 menit jika mengendarai kendaraan roda 2. Terbesit dan tersimpan penasaran tentang masjid ini. Ini tidak terjadi kepada saya saja, selaku pelajar dan juga pendatang di kota Malang. Bahkan, siapapun yang baru datang, menetap, ataupun yang hanya sekedar melintasi jalan tersebut, baik hendak mengarah ke kota Kediri dan arah sebaliknya, berkunjung ke kota Malang atau berbelok arah menuju Singosari, kemudian Sidoarjo dan melanjutkan ke Surabaya. Ini kesempatan pertama saya mampir melaksanakan sholat di Masjid Darus Sholihin. Tak ada yang lebih istimewa dari masjid ini bila dibandingkan dengan beberapa masjid yang ada di kota Batu. Selain fungsinya sebagai tempat ibadah yang membuat menarik dan siapapun ingin mengunjungi atau sekedar mampir, adalah tulisan yang tertera di papan reklame berukuran 2x3 meter, tepat berada di depan masjid. Dijual masjid 1 juta per meter persegi. Di sudut bawahnya tertulis, dalam penjualan ini tak melibatkan perantara dan makelar. Kemudian, paling pojok bawah diakhiri nomor handphone panitia Masjid Darus Sholihin. Suasana dalam masjid masih lengang. Kulihat jam yang terpampang di tempat imam masih menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Aku pun memutuskan mendirikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Tak lama kemudian, khatib berdiri di mimbar, mengucapkan salam, dan azan pun berkumandang. Dalam khutbahnya, khatib menjelaskan tentang hikmah menunaikan dan mendirikan sholat. Beliau pun mengutip nasihat almarhum Gus Dur. Bila melaksanakan sholat hanya rutinitas menggugurkan kewajiban, pasti dirimu akan tergesa-gesa melaksanakannya. Jika sholatmu hanya sekedar kewajiban, apakah kau dapat merasakan hadirnya Allah dalam dirimu? Anggaplah sholat adalah penantian untuk bertemu dengan kekasih. Bayangkan sholat seperti cara terbaik bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkuan terbaik menumpahkan segala keluh kesah, dan gambaran mimpi indahmu ada dalam sholat. Terbayang saat azan berkumandang, tangan Allah melambai di hadapanmu, mengajak lebih dekat kepadanya. Saat engkau mengangkat tanganmu, bertakbir Allahu Akbar, Allah melihatmu, dan dia pun tersenyum kepadamu. Di saat rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau pun tak terjatuh. Saat sujud, ia mengelus kepalamu, berbisik lembut di kedua telingamu, aku mencintaimu.
Bayangkan pula saat dirimu duduk di antara dua sujud, ia berada di hadapanmu mengatakan, "Janganlah bersedih, jangan takut, janganlah gundah. Bukankah aku selalu bersamamu?" Dan saat engkau salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Usai sholat, aku memutuskan untuk duduk di teras masjid, tepat berada di bawah tangga menuju nanti rumah. Duduk menikmati ketenangan di Masjid Darus Sholihin, sambil menghayati nasihat khatib tadi. Pikiranku melampung jauh dengan asa melewati batas waktu, memutar kembali memori masa lalu. Saat almarhum ibu memanggilku duduk di sampingnya, menyuruhku memijit kedua tangan dan betisnya. Ibu terbaring sakit dan merasakan kram di sendi-sendinya. Komunikasi via handphone dan juga saat liburan. Aku jarang pulang ke rumah, hanya sesekali komunikasi via handphone dan saat liburan di pesantren. Setahun sekali, bahkan 2 tahun sekali demi mengejar cita-cita. Berharap menjadi apa saja di kemudian kelak, namun menjadi orang lain. Berguna bagi masyarakat dan menjadi waladun soleh untuk kedua orang tua. Tiba-tiba ibu menyebut namaku. Anakku, kapanpun, dimanapun, saat dirimu sedih, engkau merindu, engkau sakit, sholatlah. Saat engkau memiliki banyak masalah, lalu dirimu diliputi amarah, sholatlah. Musibah yang menimpamu, sholatlah. Engkau gundah gulana, sholatlah. Bahkan saat ibu telah tiada, engkau mengingat ibu, sholatlah. Rindu bersama ibu, sholatlah. Jangan lupa doakan ibu. Hanya itu pemberian berharga yang bisa buat ibu paling bahagia dan tenang. Mohonlah ampun, mohon apapun, mintalah apa saja, keluarkan dan curahkan apa saja perasaanmu dalam sholat. Yakinlah bahwa tiada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihlah jiwamu dengan kesabaran, hiasi wajahmu dengan senyuman, angkat tanganmu untuk membantu sesama, langkahkan kakimu dengan niat ibadah. Suatu saat nanti, sebaik-baiknya jalan mengunjungi ibu adalah sholat. Sebaik-baiknya panggilan untuk ibu adalah sholat. Sebaik-baiknya tempat cerita adalah sholat. Hingga menuangkan rindumu untuk ibu juga melalui sholat. Karena ibu terbatas jarak, bahkan juga ibu terbatas usia. Sudahlah, jangan larut dalam sedih. Jadikan saja ia sebagai cambuk, energi terbarukan, spirit. Hampiri penjual pentol dan cilok yang sedari tadi mangkal di gerbang masjid, mengganjal perut yang sudah memberi kode. Kemudian sedikit menyinggung mengenai papan reklame masjid, pas berada di hadapan kami. Papan ini dibuat oleh panitia masjid, tujuannya untuk menarik simpati masyarakat. Dahulu saat penggalangan infak dan sodakoh kurang mendapat respon, maka dibuatlah ide tersebut. Panitia memasang harga per meter sebesar 350.000 dan tak butuh lama masyarakat pun merespon dan seluruh luas tanah habis terjual. Aku pun bergumam, ini idenya gila ya mas. Jidatnya pun mengkerut, lalu cepat kutimpali, tapi elegan mas. Kami pun tertawa bersama dan setelahnya aku kembali ke kontrakan. Aku ingat sahabat-sahabat telah menanti dimulainya Liga PS yang sempat tertunda beberapa hari. Munchen versus Madrid.